开，天地间将会迎来一场灾难。炼天古。Halo Sobat Sama Kanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua BTTH Flame Emperor episode ke-29, yang dimana pada episode sebelumnya Xiaoyan kembali membuktikan kenapa ia disebut monster alkimia. Dalam proses memurnikan pil tingkat kaisar, ia harus menghadapi 3 bahan legendaris: rumput pasta salju, buah kayu hijau, dan sulur peri darah naga. Setiap bahan memiliki kekuatan liar yang hampir mustahil dikendalikan, bahkan dengan gabungan 23 api surgawi miliknya. Selama berhari-hari tanpa istirahat, Xiaoyan membagi kekuatan jiwanya untuk memurnikan semuanya sekaligus, sesuatu yang bahkan membuat Raja Naga Emas tercengang. Namun masalah sebenarnya muncul saat darah esensi kadal naga iblis dimasukkan ke dalam kuali. Aura darah naga dari kedua bahan utama saling bertabrakan hebat, menciptakan 2 bayangan naga yang mencoba menghancurkan pil dari dalam. Kuali bergetar hebat, energi meledak ke segala arah, dan Xiaoyan hampir kehilangan kendali total. Bahkan para ahli di luar gubuk ikut merasakan tekanan mengerikan itu. Di saat kritis, Raja Naga Emas turun tangan dengan satu raungan penuh otoritas. Seketika seluruh aura naga di dalam kuali tunduk seperti rakyat di depan rajanya. Setelah itu Xiaoyan akhirnya berhasil menyatukan seluruh energi obat menjadi prototipe pil tingkat kaisar. 6 hari penuh ia mempertahankan proses fusi tanpa henti hingga akhirnya pil sempurna terbentuk. Pil berwarna ungu merah itu memancarkan kekuatan luar biasa yang mampu mengubah bakat seseorang sejak lahir. Namun saat pil selesai, langit langsung berubah gelap. Awan hitam berkumpul, petir mulai mengamuk, dan fenomena alam muncul sebagai tanda lahirnya pil tingkat kaisar yang menentang kehendak langit. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu, sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Seluruh penghuni keluarga Yue menatap pemandangan itu dengan tercengang. Namun, di atas atap gubuk kayu, sesosok bayangan hitam telah berdiri dengan tangan di belakang punggung, menatap badai petir di langit tanpa rasa takut sedikit pun. Di dalam aula yang sunyi dan beraroma bunga samar, ketenangan terasa begitu kontras dengan wajah cantik Yueru yang dipenuhi ketidaksabaran. Sudah lebih dari 10 hari, Xiaoyan mengurung diri di gubuk kayu itu tanpa kabar sedikit pun. Yueru akhirnya tak tahan lagi. Ia melompat berdiri dengan gusar. Sudah 10 hari lebih, kenapa dia belum juga keluar? Keluhnya. Namun Yueyu yang sedang menekuni buku tua kekuningan hanya melirik tenang. Alkimia tingkat tinggi memang memakan waktu. Tidak ada yang bisa terburu-buru, sahutnya pelan, mencoba menenangkan putrinya yang sudah ia beri jawaban serupa hampir 10 kali. Tepat saat Yueru hendak duduk kembali dengan bibir mengerucut, seluruh ruangan tiba-tiba bergetar hebat seolah diguncang gempa. Aroma harum obat yang begitu pekat mendadak menyeruak, diiringi suara guntur yang menggelegar dari arah halaman belakang. Keduanya tersentak dan segera mengalihkan pandangan ke gubuk kayu, di mana fluktuasi energi yang sangat padat mulai terbentuk dengan kecepatan yang mengerikan. Sepertinya alkimia ini akan berhasil, gumam Yueyu dengan secercah kegembiraan yang meluap di matanya. Yueru mengangkat kepalanya, memandang awan gelap yang mulai bergulung-gulung di langit. Hatinya bergetar. Apakah pil setingkat kaisar benar-benar akan lahir dari tangan Xiaoyan? Di sisi lain, Yueyu segera menyadari bahaya yang mengintai. Hati-hati, jangan biarkan siapapun mengganggunya. Kota Qing ini penuh dengan mata-mata dan ahli yang haus harta. Keributan ini mustahil disembunyikan, perintahnya dengan suara berat. Belum sempat suaranya hilang, sebuah pilar cahaya energi selebar beberapa kaki tiba-tiba melesat keluar dari gubuk kayu dengan suara dentuman yang memekakkan telinga. Pilar itu menembus langit-langit gubuk dan menghujam lurus ke angkasa, membelah awan gelap. Melihat pilar cahaya yang begitu megah, ekspresi Yueru berubah drastis. Keributannya jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. "Ayah, seluruh kota Qing pasti akan panik sekarang," bisiknya dengan nada dingin. Yueyu mengangguk, kilatan dingin muncul di mata abu ungunya. "Sudah lama sekali aku tidak menunjukkan diri sejak penyakit ini menyerang. Kini saatnya menunjukkan taring agar monster-monster tua itu tidak berani bertindak jahat," ucapnya tegas. Dalam satu gerakan misterius, tubuh Yueyu melenyap dan muncul kembali di atap pavilion, berdiri tegak mengamati sekeliling dengan tatapan mengintimidasi. Sesuai dugaan, pilar cahaya murni itu langsung menjadi magnet bagi para ahli di kota Qing.
Di sudut asosiasi alkemis, pria tua berambut putih bernama Bairuo bergumam takjub saat mengenali aroma obat dan teknik pilar cahaya tersebut. 学院报名天才班。老夫这几年闭关修炼，很 Sementara itu, di sekitar kediaman keluarga Yue, pavilion dan pepohonan mulai dipenuhi sosok-sosok yang mengincar dengan tatapan keserakahan. Di antara kerumunan, Muller yang menyimpan dendam membara sejak kekalahannya di reruntuhan, tampak berdiri bersama ayahnya, seorang pria berjubah abu-abu yang memancarkan aura suram. Pria berjubah abu-abu itu mencibir saat menyadari bahwa sang alkemis misterius sedang berada di tahap kritis pembentukan pil. Jika ia diganggu sekarang, kehancuran pil hanyalah masalah kecil. Ia mungkin akan menderita serangan balik yang fatal, bisiknya sinis. Muller terkekeh-keji membayangkan kehancuran Xiaoyan. Namun, rencana jahat mereka terhenti saat sosok kekar Yue Yu melayang tinggi di atas pilar cahaya. Dengan suara yang menggema ke seluruh penjuru langit, Yue Yu melepaskan tekanan sebagai Dou di bintang 5. Siapapun yang mendekati tempat ini dalam jarak 100 meter akan mati. Teriakannya yang tegas membuat pria berjubah abu-abu itu terdiam dengan ekspresi serius. Di langit atas halaman keluarga Yue, gumpalan awan petir terus bertumpuk dengan suara yang memekakkan telinga. Seiring bertambahnya masa awan hitam tersebut, energi yang terkandung di dalam petir pil tampak secara bertahap menjadi semakin ganas dan haus darah. Bersamaan dengan itu, aura agung tiba-tiba meledak dari sosok kekar Yue Yu yang berdiri di atap. Merasakan tingkat tirani aura tersebut, ekspresi semua orang yang hadir berubah drastis. Desahan terkejut terdengar berturut-turut. Pakar Dou di bintang 5. Begitu niat membunuh yang sedingin es itu menyelimuti udara, hawa dingin langsung menusuk sumsum tulang banyak orang, memaksa mereka buru-buru mundur. Pria berbaju abu-abu kepala keluargamu benar-benar takjub. Ia awalnya berani membawa pasukannya untuk membalas dendam atas kekalahan Muller di reruntuhan. Karena mengira luka tersembunyi, Yue Yu belum sembuh. Namun, kenyataan di depannya berbicara lain. Ini adalah aura ahli Dou di bintang 5 sejati. Menuntut seseorang di depan hidung penguasa level ini adalah tindakan bunuh diri, mengingat ia sendiri baru berada di tahap akhir bintang 4. Keluar dari sini dalam 10 tarikan napas, gertak Yue Yu dengan tatapan yang mampu membekukan darah. Meskipun Muller yang sombong merasa murka karena merasa status keluarganya dihina, ayahnya segera menahan lengan pemuda itu. Mundur dulu, ini bukan waktunya bertarung dengan bintang 5, bisik pria jubah abu-abu itu perlahan. Dengan hati yang dipenuhi dendam, Muller terpaksa mengangguk dan memimpin kelompoknya mundur perlahan. Xiaoyan, sebaiknya kau berdoa agar tidak jatuh ke tanganku, atau aku akan membuatmu mati dengan cara yang mengerikan, desis Muller dengan mata merah penuh kebencian sebelum menghilang. Di sisi lain, fenomena aneh di langit kian menjadi. Suara angin menerpa saat beberapa sosok tetua keluarga Yue melesat keluar dan melayang di langit dengan ekspresi muram. Yue Yu menatap serius pada guntur yang berputar-putar di balik awan gelap laksana ular perak yang saling memangsa. Petir pil gumamnya lirih. Di sampingnya, Yueru dan tetua ketiga berdiri dengan tubuh sedikit gemetar di bawah tekanan kekuatan alam yang luar biasa ini. Semua tetua patuhi perintah, aktifkan formasi besar. Jika petir pil jatuh, serang segera. Perintah Yue Yu dengan suara menggelegar. Para tetua segera berpencar ke setiap sudut halaman, mengalirkan Dou Qi agung untuk menciptakan jaring pelindung yang saling merespons. Yue Yu juga memerintahkan seluruh anggota keluarga untuk segera mengungsi ke halaman depan agar tidak terkena dampak ledakan. Ia menjelaskan bahwa hanya pil obat berkualitas sangat tinggi yang mampu memicu gangguan langit sedahsyat ini. Tetua ketiga dengan wajah pucat bertanya, apakah Xiaoyan sanggup menahannya sendirian? Yue Yu menggeleng getir. Ia teringat seorang alkemis di masa lalu membutuhkan bantuan 3 ahli bintang 4 hanya untuk melawan petir yang skalanya lebih kecil dari ini. Mendengar hal itu, tangan giok Yueru mengencang. Dou Qi di tubuhnya mulai beredar dalam diam. Ia bersumpah akan langsung menyerang jika Xiaoyan menunjukkan tanda-tanda kewalahan. Maaf merepotkan ayah dan tetua ketiga, bisik Yueru dengan perasaan bersalah. Awan gelap di langit kian menebal hingga seolah-olah akan menelan daratan, menciptakan atmosfer yang sangat menghimpit. Dari sudut pandang orang-orang di bawah, Xiaoyan tampak dikelilingi oleh awan hitam yang menggantung tepat di atas kepalanya. Kilat perak sesekali beradu, meledak menjadi guntur yang menggetarkan bumi. Meski kekuatan surgawi itu mampu menciutkan nyali siapapun, Xiaoyan tetap berdiri tegak di atas rumah kayu dengan tangan di belakang punggung. Wajahnya tetap datar tanpa emosi.
emosi. Tiba-tiba, desis, sebuah kilat hitam sebesar lengan melesat keluar, membelah kegelapan dengan cahaya yang menyilaukan, dan suara berdengung yang menyakitkan telinga. Mengapa petir pil ini sangat berbeda dari yang dia tarik saat memurnikan pil obat sebelumnya? Sambil menatap tajam kilat yang menggeliat laksana ular perak di dalam awan gelap, secercah kekaguman bercampur kebingungan melintas di mata Yueru. Kali ini, awan petir tersebut jauh lebih kuat dan lebih menekan daripada saat Xiaoyan mengikuti ujian di asosiasi alkemis. Di sisi lain, bagi seorang alkemis, memanggil awan petir yang dahsyat adalah aspirasi terbesar karena menandakan kualitas pil yang sangat tinggi. Xiaoyan menyadari bahwa pemandangan mengerikan hari ini adalah bukti kekuatannya yang melonjak, meski ia harus membayar mahal dengan terkurasnya kekuatan jiwa dan duci secara signifikan. Saat fluktuasi dari kuali obat semakin intens, suara dentuman keras yang menggema tiba-tiba membelah langit keluarga Yue. Seketika itu juga, dunia seolah ditelan kegelapan saat awan-awan hitam berkumpul secara pekat dari segala arah. Awan ini bukan berwarna hitam biasa, warnanya begitu gelap hingga seolah-olah menyedot pandangan dan menggetarkan jiwa siapapun yang menatapnya. Fenomena ini membuat para Grandmaster Alkemis dari keluarga Yue menunjukkan ekspresi yang sangat beragam, antara takut dan takjub bisa menyaksikan proses alkimia tingkat tinggi dari jarak sedekat itu. "Aku sudah tidak melihat petir iblis agung selama bertahun-tahun," gumam Yueyu dari atas atap sambil menatap langit yang menyeramkan. Bahkan guru besar Jin Longwang pun hanya bisa tersenyum getir, tak menyangka pemurnian ini akan menarik kekuatan petir sekuat itu. Xiaoyan yang merasa asing dengan jenis petir tersebut segera bertanya pada sang guru. Jin Longwang menjelaskan bahwa pil tingkat kaisar menarik 4 jenis kesengsaraan besar. Awan petir 9 warna, petir iblis mendalam, petir iblis bumi, dan yang terkuat adalah petir iblis langit. Di atas 9 warna terdapat petir iblis mendalam yang sangat ganas. Bahkan seorang ahli Dou di bintang 4 biasa pun akan kesulitan menghadapinya, terang Jin Longwang perlahan. Mendengar itu, Xiaoyan menatap serius ke arah lubang hitam yang perlahan terbentuk di pusat awan, menyerupai lubang hitam terdalam di alam semesta. Begitu lubang itu terbuka, bulu kuduk Xiaoyan berdiri. Sebuah aura penghancur yang berkali-kali lipat lebih dahsyat dari petir iblis hitam manapun mulai menyebar. Tanpa suara, seberkas petir hitam setebal pohon melesat jatuh menghujam ke arah Xiaoyan. Melihat kilat hitam yang berbahaya itu, anggota keluarga Yue segera mundur dalam ketakutan. Xiaoyan dengan gerakan cepat menjentikkan jarinya dan memanggil boneka iblis emas untuk menyerap energi tersebut. Namun, kejadian tak terduga muncul. Boneka iblis emas yang biasanya tak terkalahkan langsung kaku saat petir hitam menyentuh tubuhnya. Pakaian di permukaan kulitnya yang keras meledak menjadi debu, dan tubuh boneka itu mendadak menjadi lunak. Sebuah pemandangan yang belum pernah dilihat Xiaoyan sebelumnya. Jelas sekali, boneka itu tidak mampu menyerap kekuatan destruktif dari petir iblis mendalam ini. Menyadari boneka berharga hasil karya gurunya terancam hancur, Xiaoyan memutuskan untuk turun tangan secara pribadi. Sambil menghela napas panjang, ia melesat ke angkasa dengan kobaran api yang menyelimuti tubuhnya. Di bawah tatapan terkejut banyak orang, ia mengepalkan telapak tangannya dengan kuat memicu energi di wilayah tersebut untuk berkumpul secara luar biasa di tinjunya. Inilah kehebatan seorang ahli Doudi. Kemampuan mengendalikan energi alam untuk melepaskan serangan yang mampu memusnahkan bumi. "Izinkan aku menguji seberapa mampu dirimu sebenarnya, petir iblis agung." Teriakannya menggelegar saat ia menghantamkan tinjunya dengan kekuatan penuh ke arah kilat hitam yang mematikan itu. Di angkasa yang tinggi, kepalan tangan Xiaoyan yang mengandung fluktuasi energi mengerikan bertabrakan secara brutal dengan seberkas cahaya hitam menyilaukan dari awan badai. Badai dahsyat yang membawa aroma kehancuran segera menyapu ke segala arah, berpusat pada titik benturan antara sang alkemis dan murka langit. Ruang di dunia ini seolah tidak kuat menahan beban energi tersebut. Ia hancur berkeping-keping layaknya pecahan kaca yang meledak dengan suara gemuruh memekakan telinga. Setelah benturan hebat itu, Xiaoyan buru-buru mendarat di atap rumah kayu untuk menstabilkan posisinya yang limbung. Sambil terbatuk kecil, ia menyadari bahwa petir iblis agung ini benar-benar sesuai dengan reputasinya yang mematikan. Meski ia telah membungkus tinjunya dengan api surgawi, petir iblis mendalam memiliki daya tembus yang sangat aneh.
Sebagian kekuatan petir tetap mampu menyusup ke dalam pori-porinya, menciptakan sensasi mati rasa yang menjalar cepat ke seluruh sistem sarafnya. Dalam bentrokan pertama ini, Xiaoyan jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Melihat kondisi Xiaoyan dari kejauhan, Yueyu merasakan dorongan kuat untuk segera melesat membantu. Namun, ia terpaksa menahan diri demi mengawasi pergerakan monster-monster tua yang mungkin mengintai di balik bayangan, menunggu kesempatan untuk mencuri pil. Di langit, badai energi terus mengamuk hingga radius 100 zang menjadi gelap gulita. Ruang di titik tersebut benar-benar runtuh akibat turbulensi energi. Para tetua di pavilion hanya bisa bergumam takjub. Mereka tahu jika mereka yang terjebak di sana, jiwa mereka mungkin sudah hancur dalam 2 tarikan napas. Di sisi lain, di dalam asosiasi alkemis, Bairuo mengamati fenomena ini dengan tawa kekaguman. Sementara Muller terus bergumam tak percaya bahwa Xiaoyan sanggup memicu awan petir sehebat itu. Sesaat kemudian, suasana langit menjadi sangat menekan hingga sulit untuk bernapas. Awan badai kembali terbelah dan sebuah kilat hitam besar dengan lebar setengah kaki meluncur turun. Kilat ini berbentuk seperti ular piton raksasa yang membuka mulut lebar-lebar, menjulurkan lidah listriknya seolah ingin mencabik-cabik Xiaoyan hingga menjadi debu. Melihat ular piton hitam itu menerjang, Xiaoyan mengepalkan telapak tangannya erat-erat. Penggaris berat miliknya segera ditarik dengan sapuan yang kuat. Penguasa tsunami pemecah api. Teriakannya memicu munculnya bayangan penguasa yang pekat yang dalam sekejap mata bergabung dengan kekuatan api surgawi membentuk perisai berlapis yang tak tertembus. Ketika piton hitam itu menghantam perisai tersebut, ledakan guntur mengguncang dunia. Percikan listrik hitam berhamburan seperti ular-ular perak kecil yang menutupi seluruh permukaan rumah kayu. Hebatnya bayangan penguasa Xiaoyan berhasil menyerap hantaman tersebut, bahkan serangan baliknya sanggup menggores retakan pada awan badai di angkasa. Xiaoyan menarik napas dalam, berusaha memulihkan rasa di telapak tangannya yang mati rasa, lalu menantang langit dengan teriakan lantang. Ulangi lagi. Provokasi itu membuat langit murka. Sebuah kilat hitam yang 2 kali lebih tebal dari sebelumnya melesat keluar. Xiaoyan justru tertawa terbahak-bahak melihat tantangan itu. Tangannya membentuk segel dengan kecepatan yang hampir tidak terlihat oleh mata. Telapak mata air kuning, berhentilah untukku. Jejak energi berbentuk tangan raksasa yang memancarkan panas api yang mengerikan segera muncul dan bersiul membelah udara, menyongsong petir raksasa tersebut tanpa gentar. Saat keduanya bertabrakan, cahaya hitam dan api warna-warni meledak di langit seperti kembang api raksasa yang mematikan. Meskipun telapak mata air kuning akhirnya hancur lebur, petir iblis hitam tersebut juga meredup drastis. Xiaoyan menyadari bahwa meskipun kekuatan langit sangat perkasa, energi petir itu mulai melemah di bawah gempuran serangannya yang bertubi-tubi. Sebuah rencana gila dan pemikiran baru mulai bersinar di mata hitam pekat sang alkemis muda. Segel tangan Xiaoyan bergeser dengan sangat cepat, memicu munculnya segel tangan energi raksasa lainnya yang menghantam sisa-sisa petir iblis hitam di angkasa. Ledakan dahsyat terjadi hingga keduanya musnah menjadi partikel energi yang hancur. Di atas pavilion keluarga Yue, banyak pasang mata menatap Xiaoyan dengan rasa takjub yang tak terlukiskan. Mereka terkesima melihat bagaimana awan petir yang biasanya dianggap sebagai mimpi buruk bagi para alkemis justru tampak begitu rentan di bawah gempuran paksa pemuda berjubah hitam itu. Namun, langit seolah tak terima dihina. Awan gelap itu bergulung semakin hebat, menciptakan suasana yang kian mengamuk. Sinar hitam berkelap-kelip dengan intensitas tinggi, membebaskan sambaran petir berbentuk ular piton hitam yang melesat dari belenggu awan dan menghujam bertubi-tubi ke arah gubuk kayu. Bukannya gentar, mata Xiaoyan justru berkilat penuh fanatisme. Meski biasanya ia bersikap tenang, momentum ini membangkitkan keangkuhan dan kepercayaan diri sejati seorang jenius usianya. Dengan kobaran api putih susu yang membubung tinggi, Xiaoyan tertawa terbahak-bahak. Tawanya menggelegar laksana guntur yang membalas suara langit. Ia mengibaskan lengan bajunya, melepaskan pilar-pilar douci setebal 1 kaki yang menyerbu angkasa tanpa rasa takut. Di sisi lain, benturan dengan puluhan petir itu mulai memakan korban pada fisiknya. Wajah Xiaoyan perlahan memucat dan darah segar mulai merembes dari sudut mulutnya. Energi petir yang menyusup lewat meridian membuatnya mulai berada dalam posisi terdesak. Namun, fanatisme di matanya justru semakin membara. Ia sadar petir iblis mendalam ini harus dilemahkan sedikit lagi sebelum tahap akhir dimulai. Saat sebuah sambaran petir berbentuk pil hitam raksasa sebesar setengah zang meluncur, Yueyu dan Yueru yang cemas hampir saja melesat untuk menyelamatkannya. Namun Xiaoyan
berteriak dengan tegas, "Senior, tolong tahan dulu, aku masih membutuhkan petir ini." Ia tak mau menyia-nyiakan energi langit yang telah susah payah ia jinakkan. "Boneka iblis emas, muncul!" nih teriaknya. Seketika sosok keemasan muncul dan melayangkan pukulan murni. Secara luar biasa, petir menakutkan itu tersedot ke kepalan tangan sang boneka, seolah ditarik oleh kekuatan magnet misterius. Xiaoyan segera duduk bersila di atap rumah kayu, membiarkan boneka iblis emas menyerap nutrisi langka tersebut. Di bawah kendali mentalnya, boneka iblis emas mengulurkan telapak tangannya menantang kilat hitam. Seolah terprovokasi, kilat tersebut menghantam lengan boneka dengan semburan energi yang ganas. Begitu bersentuhan, daya hisap aneh dari tubuh boneka langsung menyedot energi tersebut masuk ke dalam. Seketika, bulu-bulu di sekujur tubuh boneka berdiri tegak laksana landak. Sementara lingkaran petir hitam berkelap-kelip liar di sekitar tubuhnya, menciptakan suara gemetar yang memekakkan telinga. Xiaoyan menatap dengan gugup, namun kegembiraan segera menyusul saat ia merasakan energi petir iblis mendalam, mulai menyatu ke dalam struktur otot dan memperkuat tulang-tulang boneka tersebut.